Tapi harus diizinin dulu dari hostnya. Oh iya deh. Oke. Udah ya? Oke ya. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau mengikuti training Plaksis ini ya untuk di tingkat dasar. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ya sambil berjalan kita melakukan pemrograman di program Plaksis. Jadi teman-teman nanti bebas mau nanya pada saat kita sedang melakukan training ya. Oke, perkenalkan nama saya Firman ya. Kebetulan untuk Plaksis ini saya pernah mengerjakan beberapa proyek untuk pekerjaan tanah maupun timbunan. Jadi harapannya dari pelatihan ini kita bisa nambah wawasan baru, teman baru, terus tempat sharing baru ya. Karena kedepannya saya di proyek ilmu geoteknik itu sangat sering kita temukan ya. Jadi program Plaksis ini hanya sebuah alat teman-teman. Jadi bukan dijadikan patokan, semua balik lagi tergantung interpretasi teman-teman untuk datanya. Karena datanya itu kita harus betul-betul fix. Apa yang dimasukkan itu harus sesuai dengan yang ada di lapangan. Karena program ini kalau kita masukin data, pasti keluarnya, kalau datanya itu salah, keluarnya pasti salah. Jadi harapannya program ini bisa dipergunakan sebaik mungkin ya. Oke ya. Untuk pertama, kalau udah ada AutoCAD bisa dibuka dulu AutoCAD-nya teman-teman. Sudah dibuka AutoCAD-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, yang geometri kemarin dibuka ya. Sudah dibuka. Yang ada geometri timbunan dan pondasinya. Ada yang belum dibuka? Nah, tadi baru ada yang join ya.
Sudah ya, dibuka semuanya ya. Oke, jadi ini ada geometri AutoCAD ya. Jadi nanti teman-teman itu sebelum masuk Plaxis harus punya geometri AutoCAD ya dulu ya. Geometri AutoCAD-nya itu tergantung kondisi di lapangan. Misal ada cross jalan, akses, ya kita sesuai crossing lah, cross section. Jadi biasanya diambil cross section yang paling jelek kondisinya atau paling kritis ya. Nah, itu yang biasanya kita gunakan untuk analisa. Terserah teman-teman bisa ngambil 2 section, 3 section, berarti nanti di Plaxis ada 2 sampai 3 pemodelan. Kayak gitu ya. Nah, ini kebetulan untuk yang dasar ini kita coba untuk pekerjaan timbunan aja ya, timbunan dan nanti ada beban air, ada tekanan air di sebelah kirinya. Nanti kita tambah beban muka air di sebelah kirinya. Dari situ nanti kita melakukan analisa faktor keamanan. Gimana sih faktor keamanannya kalau ditambahin air dengan muka air yang beda-beda gitu ya. Nah, untuk Plaxis sendiri nanti ini sistemnya stage construction. Jadi kalau teman-teman nanti ada pekerjaan cutting misal per 5 meter atau per 1 meter ya dengan ketinggian 5 meter. Nah, dia tuh harus di running per cuttingnya atau per 1 meternya. Jadi bisa cutting langsung, bisa cutting per layer. Jadi sistemnya state construction seperti kita melakukan konstruksi di lapangan. Misal nih kalau timbunan juga nanti ada 3 layer, misal di timbunannya kita runningnya per layer gitu. Jadi sesuai kondisi di lapangan. Nah kalau di sini kita coba langsung timbunan langsung ya hanya 1 layer. Nah oke. Nah, di sini ada angka ya, angka 50, 68,75, 150 sama 31,25. Nah, ini tuh untuk mengetahui gambar kerja. Jadi gambar kerja kita kita atur agar si geometri ini masuk ke eh, gambar kerja yang disiapkan di program Plaxis. Nah, untuk pertama teman-teman minta tolong untuk UCS-nya dipindahkan dulu ke sudut kiri bawah. Nah, UCS ini untuk mengatur 0.0-nya ya. Jadi 0.0-nya kita pindahkan di sudut ya, di sudut geometri pondasi sebelah kiri. Caranya di UCS enter M enter baru diklik di sudut sini ya. Nanti kalau sumbu XY-nya sudah pindah ke sudut ini, berarti ini patokan untuk 0.0-nya. Untuk sumbu XY-nya 0.0-nya di sini. Sudah dipindah? Sudah? Sudah. Sudah ya. XY-nya sudah di sini ya. Semuanya udah ya. Kalau sudah, kita masuk ke program Plaxis. Kita buka program Plaxisnya ya. Sudah dibuka Plaxisnya? Nah, Sudah, Pak. kita buka Sudah, Pak. Plaxis ya. Sebentar.
Nah, kita pilih new project ya. Kita buka program Praxis, kita pilih new project, kita oke. Sudah? Nanti keluar seperti ini ya. Di layar muncul nggak ini ya? Muncul, Pak. Muncul ya? Nah, kalau sudah, title-nya kita ganti. Analisa, bebas lah ya teman-teman ya. Analisa lereng. Nah, title-nya baru di sini ada general, ada model ya. Modelnya plane strain ini kita pilih karena kita analisanya 2 dimensi, jadi di sini kita pilih plane strain. Nah, untuk elemen node-nya tetap di 15 node ya. Nah, di sini ada akselerasi X dan Y, ada Earth gravity. Akselerasi ini untuk kita memasukkan nilai percepatan gempa. Ya, nah, percepatan gempa ini biasanya ada hitungannya sendiri. Cuma di sini kita nggak akan melakukan percepatan gempa, cuma nanti kita kasih tahu ya untuk cara ngeraninya seperti apa. Nanti teman-teman hanya tinggal masukkan ini aja, nilai percepatan gempanya. Ini sesuai dengan misal proyeknya di Sulawesi, di area di kota mana gitu ya. Nah, dicarilah percepatan gempa di kota tersebut. Itu berapa nilainya, itu ada perhitungannya. Biasanya ada di buku teknik gempa ya, cara perhitungan untuk menghitung percepatan gempa. Nanti teman-teman tinggal masukkan nilai G-nya berapa. Nah, ada percepatan X, ada percepatan Y. Nanti dimasukkan untuk X ini percepatan yang horizontal gempa, untuk yang Y percepatan vertikal untuk gempanya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dimension. Nah, dimension ini untuk mengatur satuan yang akan kita pakai di program Praxis. Nah, untuk satuan panjang kita menggunakan meter. Untuk gaya kita menggunakan kilonewton. Untuk time ini kita menggunakan waktu. Nah, biasanya untuk waktu ini kalau kita nanti mau menghitung rembesan itu biasanya lebih detail lagi menggunakan detik ya. Tapi di sini kita tidak coba rembesan, jadi kita menggunakan hari aja. Nah, untuk yang left, nah ini geometric dimension tadi teman-teman ada AutoCAD-nya ya. Yang left berarti lihat yang dari titik 00 ke kiri, berarti left itu sumbunya minus ya, minus 50. Kita masukkan minus 50. Nah, terus yang kanan dari titik 00 ke kanan, masukkan nilai sumbunya positif 150. Ini seperti sumbu kartesius ya. Nah, terus yang bottom ini minus 31,25. Minus 31,25. Terus yang top ini 68,75. 68,75. Oke ya, sampai sini udah diikutin. Yang 31,25 itu tanah kerasnya ya, Pak? Apa ya? Gimana? 31,25. 31,25 enggak, itu masih untuk mengatur apa namanya, gambar kerja, Mbak. Jadi nanti untuk koordinatnya itu kalau ada tanah keras, kita bikin layer itu nanti masuknya ke geometri. Kalau ini kita masih ngatur untuk gambar kerja. Jadi belum masuk ke geometri. Oke ya, untuk grid
Ini spacingnya 1, number of interval ini 1. Kalau udah di oke. Nah, muncul seperti ini. Sudah muncul semuanya, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini berarti kita udah siapkan geometri di Plaxis-nya. Tinggal memasukkan, sudah menyiapkan lembar kerja ya. Tinggal masukkan untuk geometri Plaxis. Nah, untuk masukkan geometri Plaxis, kita buka AutoCAD-nya lagi. Kita buka AutoCAD-nya lagi, kita klik yang, kita masukkan geometri yang fondasi dulu ya. Kita klik yang garis fondasi ini. Kita klik, terus kita cari koordinatnya dengan ketik LI, enter. Nah, baru kita masukkan koordinatnya. Nah, koordinatnya ini nih, 0, 0, 100, 0, 120, 0, 20. Nah, kita buka lagi Plaxis-nya. Kita buka lagi Plaxis-nya. Kita pilih line. Ini yang warna geometri line yang di sebelah kiri. Baru kita klik di bawah sini, masukkan koordinat yang tadi. Tadi koordinat pertama 0.0, 0. Nah, titiknya ini kita ubah menjadi spasi. Jadi kalau di Plaxis itu, komanya itu menggunakan spasi ya. Jadi 0 spasi 0. Nah, ini untuk garis pertama, titik pertama. Baru kita masuk yang kedua 100, 0. Kedua langsung diketik aja 100 spasi 0. Selanjutnya 100 spasi 20. 100 spasi 20. Lanjut di 0 spasi 20. 0 spasi 20. Baru kembali ke 0 spasi 0. Lalu di escape. Oke ya. Terus kita lihat geometri, klik yang timbunan, geometri, dibuka AutoCAD-nya lagi. Klik yang timbunan. Kita LI lagi. Nah, keluar koordinatnya 10,20, 29,31, 71,31, sama 90,20. Ini kita masukkan lagi ke Plaxis. Kita klik lagi geometri lainnya. Tadi titik pertama 10,20. 10 spasi, 10 spasi 20. Selanjutnya 29 spasi 31. 29 spasi 31. Lanjut di 71 spasi 31. 31. 90 spasi 20. Terakhir kembali lagi di 10 spasi 20.
skip. Oke ya, sudah bisa ya? Ada yang gagal? Belum Pak, ada yang gagal Pak. Bentar, Pak. Oke. Sudah? Sudah Pak. Masih ada yang gagal? Ada yang putus enggak ininya apa? Garisnya? Kalau mau nge-delete gitu gimana, Pak? Kalau mau nge-delete, diklik ini yang merah. Ini ada apa namanya? Tanda selection ini nih warna merah. Kita klik garisnya terus delete. Atau klik titiknya kita delete. Pakai delete yang ada di keyboard. Oke, Pak. Terus. Pak Iing, ada Pak Iing yang baru gabung. Sudah ya, Mbak? Udah, Pak. Sudah? Oke. Baru setelah ini kita masukkan, kita save dulu deh. Kita save dulu ya. Kita save. Terserah di mana ya namanya apa. Lereng baru. B2 lah. Sudah di save ya. Nah sekarang kita mulai masukkan, kita boundary analisis dulu. Jadi geometri boundary ini yang ada gambar kotak warna hijau. Kita klik. Nah nanti kalau udah ada garis-garis hijau ini berarti ini sudah terboundary. Jadi area ini nih yang akan kita analisa seluas ini. Ini garis penutupnya lah, garis paling terakhirnya. Oke ya, kalau udah di boundary tinggal diklik aja. Kita
masukkan material. Nah, ini material set. Jadi untuk material set di sini kita ada 2 material ya, ada material timbunan sama material pondasi. Nah, kita untuk set type-nya ini kita menggunakan soil and interface. Jadi materialnya itu tanah, batuan, pasir ini menggunakan soil interface. Nah, nanti kalau kita ada beton, itu kita bisa pakai materialnya flat. Nah, flat ini untuk material-material konkret. Nah, untuk geogrid, nah teman-teman udah tahu lah geogrid ya untuk apa namanya? Biasanya untuk penanganan longsoran ya ini ada material geogrid. Terus ada angkur untuk penanganan DPT atau apa untuk penanganan longsoran juga bisa ini nanti ada material angkur. Tapi kalau di sini kita karena di sini untuk material tanah batuan kita menggunakan soil and interface. Nah, kita model type-nya, kita group ordernya menggunakan model type. Ya, model type ini untuk analisa menggunakan morkolom, analisa apa namanya stabilitas lerengnya nanti menggunakan morkolom. Nah, selanjutnya kita klik new. Nah, ini new ini berarti kita mulai masukkan parameter tanah atau batuan. Nah, untuk yang pertama kita masukkan yang pondasi ya, pondasi. Kita klik di identification-nya, name-nya pondasi. Nah, di sini material model karena tadi udah diatur di model type-nya kita menggunakan morkolom. Nah, tapi kalau nanti teman-teman di lapangan maupun di analisa lain menggunakan metode lain atau materialnya sesuai yang ada di lapangan nanti bisa menggunakan metode-metode lain ya. Bisa hardening soil model, subsoil creep model, joint rock model. Tapi kalau untuk analisa stabilitas lereng kita menggunakan morkolom di sini ya. Nah, untuk material type-nya karena nanti di sini materialnya kita ada tekanan air ya kita menggunakan yang drain ya. Baru di sini ada gamma ansat. Nah, gamma ansat ini berarti gamma kering ya. Gamma unsaturated berarti tidak ada kadar airnya di dalam material tersebut. Satuannya kilonewton per meter kubik. Nah, ini kita untuk pondasi kita masukkan di ini kita anggap bahwa materialnya di sandy silt ya. Sandy silt untuk gamma ansatnya kita masukkan 17,5. Nah, ini gamma satnya gamma satnya di 20. Nah, ini teman-teman bisa dapetin gamma ansat dan gamma sat ini dari hasil data lab. Jadi material yang dites di lab biasanya nanti bisa keluar nilai gamma ansat dan gamma sat. Tinggal dicek aja nanti satuannya dikonversi sesuai yang ada di Plaxis ya. Nah, ini jangan sampai salah untuk memasukkan material gamma sat dan gamma ansatnya. Nah, selanjutnya di sini ada permeability. Nah, tadi yang udah disampaikan di depan ya, satuannya di sini hari. Biasanya kan kalau permeability itu sentimeter per detik ya, sentimeter per detik atau meter per detik. Nah, ini nanti teman-teman kalau di data lab ada data permeability, ini bisa dimasukkan nilai permeability. Nanti jadi bisa kita ngitung nilai rembesan yang ada di cross section ini. Ada berapa sih nilai rembesan dengan tekanan air sekian, nilai rembesannya berapa gitu ya. Untuk di sini kita nggak usah masukin dulu ya untuk nilai permeability-nya. Nah, terus selanjutnya ke parameter. Nah, parameter ini ada E. E ini modulus elastisitas material. Sama ini dia hasil data lab biasanya sudah ada di sana. Untuk saat ini kita masukkan nilai di 15.000. 15.000 untuk modulus elastisitasnya. Terus ada nilai Poisson ratio. Kita masukkan di 0,3
0,3. Ya. Terus ada kohesi, nilai kohesi di 20. Terus ada nilai sudut geser. Sudut gesernya kita masukkan di 20 derajat. Pi ini sudut geser. Oke ya. Kalau sudah kita klik oke. Nah, di sini udah keluar material fondasi. Selanjutnya membuat material timbunan. Nah, timbunan kita masukkan gamma ansatnya di ini materialnya kita masukkan soft soil ya, soft clay. Kita masukkan di 15. Gamma ansatnya 17. Lanjut ke parameter. Kita masukkan modulus elastisitas ya. Ini di 4000. Baru Poisson rasionya di 0,25. Untuk kohesinya kita masukkan 5. Pi-nya 0,01. Kita ganti warnanya ya. Di sudut kirinya ada gambar warna, kita klik material timbunan, kita kasih warna merah. Kalau sudah kita oke. Oke ya, sampai sini teman-teman. Sudah. Oke. Baru kita masukkan material yang udah tadi kita buat ke geometri. Caranya tinggal drag yang pondasi ya. Klik pondasi, kita drag masuk ke layer foundation. Nah, kalau sudah di drag, udah berubah warna, kita apply dulu. Apply. Oke, terus yang timbunan sama, kita drag, kita apply. Kalau sudah berubah warna, dua-duanya kita oke. Pak mau nanya Pak, Ya boleh. tadi untuk yang Mas awal kan ada boundary ya Pak, Betul. atau di sini tulisannya sih standar fixities. Standar fixities. Itu sebenarnya maksudnya gimana ya Pak? Itu jadi nanti si Plaxis ini dia ngebonderi sendiri batas-batas area terluar atau area yang mau dianalisanya Mas. Biasanya dia ngebonderi sendiri. Jadi agar kalau nggak dibonderi nanti dia si pondasi ini kan bakal menjadi tahanan dari timbunan ya. Nanti dia ini bakal tidak akan bisa dianalisa, tapi analisanya bakal tidak wajar gitu loh Mas. Jadi dia wajib dibonderi. Nah ini ada bonderi secara manual, ada bondari secara langsung dibonderi sama Plaxis. Kalau kita di sini menggunakan standar fixities aja. Jadi standarnya Plaxis dengan geometri ini dia bakal ngebonderi mana sih gitu Mas.
untuk mengatur area yang akan dianalisa oleh Plaksis. Oh ya Pak, jelas Pak. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau sudah seperti ya. Boleh lihat yang parameter timbunan sama fondasinya, Pak? Oke, Tadi tertinggal. siap. Ini yang fondasi ya, parameternya. Yang timbunannya, Pak? Oke, yang timbunan. Sudah, Pak. Ya. Nah, kalau sudah, kita di sini klik generate mesh. Yang warna merah ini kita klik generate mesh. Sorry, sebelum itu kita di sini klik sebentar, ini nggak bisa kelihatan. Plaksis saya di layar ada kan ya? Ada, Pak. Iya. Oke. Selanjutnya kita pilih, kita save dulu ya, kita save dulu. Kita save. Nah, kita pilih mesh. Ini ada di toolsnya ada mesh. Kita pilih global corners. Nah, ini untuk pembagian apa namanya, baji-baji di tiap materialnya. Jadi semakin renggang itu semakin tidak, toleransinya semakin kecil gitu ya, toleransi analisanya. Jadi nanti teman-teman di sini kalau sudah yakin dengan materialnya, terus kita semakin detail lah analisanya gitu ya, karena pembagian bajinya itu semakin rapat. Nah, kita di sini coba pakai very fine. Kita generate ya, kita coba dulu ya kalau very fine nanti seperti apa. Nah, seperti ini ya very fine itu gambarnya. Coba kita kalau rubah menjadi coarse. Nah, generate. Nah, ini semakin renggang ya. Sebentar ya Pak, saya ada telepon. Halo. Ya. Kenapa? Jam berapa ya? Jam berapa? Habis maghrib. Oke. Di mana ketemunya, Bos? Di Manon. Ya. Siap. Ya wes. Ya. Siap. Ya nanti ditemenin Pak Anwar kan? Jangan. Nanti malah rame. Ya.
Siap. Siap, Bos. Oke. Siap, Pak Anwar. Siap. Siap, siap. Iya, siap. Iya, iya. Iya, sama kita juga nggak bisa, kalau dia untungnya banyak, di kitanya hancur nanti. Siap, siap. Oke, Bos. Siap. Makasih, Pak Anwar. Oke, Pak. Kapan-kapan kita ketemu juga ya. Gimana? Kapan-kapan kita ketemu juga ya sambil ngopi bareng ya Pak. Oh, boleh. Oke, lanjut ya. Kita pakai yang tadi MES Global Cornas ya. Kita pilih Find. Atau teman-teman pakai Verifine juga boleh. Kita di sini pakai Find dulu lah. Kita generate. Nah, sudah keluar seperti ini, kita update. Oke, sampai sini sudah. Ada yang belum? Sudah Pak. Sudah ya. Sekarang kita mulai membuat state construction-nya ya. Jadi geometri udah selesai. Nah, ini udah selesai. Tadi generate mesh sudah selesai. Baru kita masuk ke initial condition. Kita klik yang tanda panah warna hijau. Kita klik initial condition. Nah, di sini ada water. Nah, ini gamma air. Nah, ini udah standar ya 10 kN per meter kubik. Kecuali nanti misal ada di lapangan bukan air materialnya atau material cair selain air, kita harus tahu berat jenisnya berapa gitu ya. Yang baru kita oke. Nah, gini ya. Nah, ini muka airnya masih berada di titik 0 ya, di paling dasar fondasi. Baru kita mulai klik generate water pressure. Ini untuk mengaktifkan water pressure. Nah, phreatic level oke. Nah, nanti keluar seperti ini ya. Jadi belum ada tekanan ini karena dia masih di dasar fondasi. Kalau sudah kita update. Nah, baru kita klik yang hijau sebelahnya, yang sebelah kanannya. Ini untuk mengaktifkan stres ya. Stres tanah atau stres material. Kita oke. Nanti keluar seperti ini. Kalau sudah, kita update. Oke. Nanti selanjutnya kita calculate. Kalau sudah itu kita calculate. Nah, di sini diminta untuk save lagi ya. Yes. Nah, nanti keluar seperti ini, teman-teman. Nah, di sini baru kita mulai mengatur kondisi-kondisi yang akan terjadi di lapangan. Oke, untuk yang pertama kita mulai menskenariokan ya. Jadi harus ada skenario di dalam program Plaxis ini. Nah, untuk number atau ID kita mulai buat di sini muka air pondasi jenuh sebagian. Nah, yang pertama jadi nanti si pondasinya setengah dari kedalaman pondasi bakal jenuh air. Ini muka airnya sudah mulai naik. Nah, ini untuk calculation type, ini kita menggunakan plastik ya. Ini untuk menghitung
penurunan itu bisa deformate vertikal atau horizontal. Penurunan vertikal atau penurunan horizontal. Kita pilih plastik. Gitu ya. Baru kita skenario kedua nih. Di lapangan tiba-tiba muka airnya naik juga sampai pondasinya penuh. Sampai ketinggian pondasi jenuh total. Nah, sama calculation type-nya masih plastik. Nah, ininya tetap. Nah, selanjutnya kita masuk ke timbunan jenuh sebagian. Oke. Selanjutnya di sini timbunan jenuh total. Oke ya, sampai sini teman-teman sudah membuat state construction-nya. Sebentar, Pak. Nah, nanti kalau teman-teman di lapangan pekerjaan cutting, kita bikinnya misal cutting dari permukaan 1 meter, terus cutting dari permukaan 2 meter. Itu kalau cutting, kalau timbunan juga sama. Misal mau nimbun 1 meter dari pondasi, terus 2 meter dari pondasi. Kayak gitu ya. Nah, oke, baru kita sudah membuat skenario di Plaxis, kita mengatur analisanya yang akan dianalisa di Plaxisnya ya. Caranya sekarang pondasi jenuh sebagian ya. Sekarang klik parameter, kita define. Nah, kita define. Keluar lagi layar geometri ya. Baru kita klik. Kita klik yang bulat di sebelah kirinya, Pak. Bu. Nah, ini kita rubah tadi karena pondasinya jenuh sebagian, kita atur nih si muka airnya biar si pondasinya jenuh sebagian. Caranya kita klik yang phreatic level. Jadi level air kita klik, baru kita klik. Kalau teman-teman ada koordinat, ini bisa masukkan koordinat ya nanti dari AutoCAD, misal biar sesuai dengan lapangan. Kalau di sini kita asumsi aja ya. Klik di sini sampai di sini. Baru kita escape. Kalau sudah, kita generate lagi water pressure-nya. Biar si water pressure-nya kan tadi masih 0 di awal ya. Sekarang kita udah pindah, karena udah mulai jenuh sebagian, pondasinya kita generate lagi. Kita klik yang warna plus biru, kita oke. Oke ya. Baru setelah itu kita update. Oke ya, kalau sudah ini kita update lagi di sini. Update. Nah, berarti pondasi jenuh sebagian sudah. Sekarang pondasi jenuh total. Kita klik yang pondasi jenuh total. Kita pilih parameters, kita define lagi. Nah, di sini pondasi jenuh total. Kita klik yang bulat sampingnya. Kita pilih phreatic level. Klik pondasinya jenuh. Total berarti di top pondasi ya. Baru kita generate lagi water pressure. Nah, sekarang di update. Update lagi. Nah, sekarang timbunan jenuh sebagian. Kita define. Kita klik lagi di sini. Sorry, kita zoom ya. Pilih
Fatigue level, ini kita asumsi jenuh sebagian. Oke. Jenuh sebagian. Baru kita klik generate, kita oke. Baru kita update. Kita update lagi. Sekarang timbunan jenuh total. Kita define lagi. Kita klik. Ini jenuh total ya. Skip. Baru kita generate lagi. Update. Kita update. Oke ya. Sudah? Kalau sudah, kita coba menghitung faktor keamanannya ya. Ini sebelum di running berarti kita masih bikin skenario tapi untuk menghitung faktor keamanan. Nah, kita klik next lagi di sini. Nah, di sini kita hitung FK timbunan pondasi jenuh sebagian. Nah, untuk calculation type-nya kita rubah jadi PC reduction. Nah, ini untuk menghitung faktor keamanan, calculation type-nya kita menggunakan PC reduction. Nah, terus start from pace-nya, karena kita menghitung FK pondasi jenuh sebagian, ini kita ganti ke pondasi jenuh sebagian. Oke, terus kita next lagi. Di sini kita membuat FK timbunan jenuh total. Nah, ini berubah menggunakan PC reduction. Nah, ininya dirubah menjadi timbunan jenuh total. Oke? Sudah ya? Kalau sudah, kita mulai running. Kita running, kita tinggal klik dulu paling atas ini ya, pondasi jenuh sebagian. Kita klik calculate. Nah, ini kita pilih node ya, node nanti yang mau dianalisa berapa titik. Nanti teman-teman terserah mau di sebelah mana aja ya. Kalau saya lebih senangnya di sebelah kanan sini. Karena di sini nanti terjadi tekanan, otomatis di sini yang bakal menjadi potensi longsor. Oke, kalau sudah kita klik titiknya di sini. Ini bisa banyak ya titiknya ya. Nah, kalau mendelete-nya nanti tinggal yang gambar tong sampah ini. Kita bikin titik lagi di sini. Oke ya, kita update. Nah, kalau sudah kita calculate lagi. Nah, ini sedang running ya. Halo? Teman-teman ada yang error? Iya Pak, sama Pak. Sama ya. Nah, memang ini berarti di sini biar teman-teman tahu nanti kalau error itu kenapa ya. Nah, di sini tulisannya prescribe ultimate state not reached. Berarti nggak kecapai nih untuk
langkah-langkah ultimate-nya. Terus yang kedua soil body collapse. Nah, soil body collapse itu berarti si timbunannya itu collapse. Jadi materialnya itu udah benar-benar jelek, Pak. Nggak bisa digunakan parameter tanahnya. Terus ada inspect output and load displacement curve. Nah, ini untuk inspeksi lagi kita material-material yang di geometrinya biar nanti tidak terjadi lagi error seperti ini. Jadi ini bukan error ya Pak ya. Sebenarnya ini material yang kita masukkan itu tidak masuk akal Pak. Tadi kan udah kita lihat ya dari nilai modulus juga bahwa si tanah nilai modulus elastisitasnya udah nggak sesuai. Nah berarti kalau terjadi seperti ini teman-teman harus merubah material yang ada di geometri input tadi di material tanah dan material pondasi. Ya nanti pasti teman-teman ketika menggunakan Plaxis pasti bakal mengalami seperti ini kalau datanya salah. Gitu ya. Nah, berarti kita masuk ke ini bisa kita lihat dulu ya di output material. Nah, kalau error itu dia nggak bisa keluar output material, tapi kalau nggak error soil body collapse dia bisa mengeluarkan output material. Nah, ini gambar apanya namanya? Runningnya ya, hasil runningnya. Oke, sama ya. Nah, berarti kita masuk ke input lagi tadi. Go to input program. Nah, kita di sini harus mengganti material yang tadi kita masukkan salah. Kita rubah di pondasi dulu ya. Nah, pondasi kita masukkan di nilainya 12,86. Gamma ansatnya 12,86. Terus di sini gamma satnya 20. Oke, parameternya di sini 25.000. Sini Poisson rasio 0,35. Koesinya 10. Sudut gesernya 16. Ini kita oke. Terus kita yang timbunan. Yang timbunan ini 17,5. Terus ini 20, gamma satnya 20. Sini parameter yang-nya 15.000. Terus Poissonnya 0,3. Koesinya 20. Sudut gesernya 20. Kita oke. Kita pondasi apply, kita timbunan kita apply. Kita oke. Baru kita ke generate mesh lagi. Oke, kita initial condition kalau sudah. Nah, ini kita balik lagi ya. Harus mengaktifkan water pressure lagi karena materialnya berubah. Ini harus diulang lagi dari awal. Oke, terus yang ini mengaktifkan tekanan tanahnya. Update. Baru kita calculate. Yes. Nah,
Ini kita double klik, kita pilih material parameters, baru kita define. Tadi ini pondasi jenuh sebagian. Oke, kita generate water pressure, kita oke, kita update, baru kita update. Terus pondasi jenuh total, kita define lagi. Sama. Kita generate lagi. Kita update. Update. Terus timbunan jenuh sebagian. Kita define lagi. Kita klik, pilih water level pressure. Oke, kita generate lagi. Kita update. Kita update. Timbunan jenuh total. Kita define. Kita generate lagi. Kita oke. Kita update. Kita update. Nah, kalau FK ini nggak usah kita ini ya, kita aktifkan aja, double klik aja biar keluar tanda panah biru. Setelah ini semua selesai, kita calculate. Nah, ini kita klik lagi titiknya, kita update, baru kita calculate. Pak mau bertanya Pak, di sini error. Tulisannya an error occur while running the calculation program. Itu kenapa ya Pak? Gimana? Tulisannya apa? Pas calculate an error occur while running the calculation program. Itu pas apa tadi? Pas di define itu. Pas calculate-nya Pak. Coba dicek lagi materialnya, Mas. Berarti dari input material yang awal tadi. Oke ya. Nah, kalau tadi sudah dirubah materialnya, nanti hasilnya seperti ini ya. Kalau nggak ada error berarti udah checklist hijau semua. Nah, ini bahwa nilainya bisa dipakai. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita bisa melihat hasilnya. Nah, contoh kita yang fondasi jenuh sebagian. Kita klik output. Nah, ini outputnya. Baru kita bisa lihat di sini total displacement. Nah, ini untuk alur displacementnya ya, secara arrow. Tapi di sini teman-teman bisa lihat secara
gambar warna ya. Nah, kita lihat di sini ada penurunan yang paling besar itu berarti yang di warna merah, total displacement. Nah, kalau mau lihat horizontal displacement, nah seperti ini, tuh ya. Terus ada yang vertical displacement, nah seperti ini. Nah, biasanya dari hasil ini kan biasanya diminta laporan ya, di laporan analisa. Ini bisa di-copy ke Microsoft Office Word ya. Nanti teman-teman tinggal klik di sininya, edit, baru di copy. Nah, ini yang mau ditampilin apa aja, ada rulersnya, region, ada title, ada frame. Nanti tinggal di copy. Nanti buka Microsoft Office Word, tinggal Ctrl V atau paste di situ. Nanti langsung keluar tampilan seperti ini. Cuma background-nya nanti putih. Nah, terus nanti teman-teman kalau mau ninjau di area mana sih? Coba mau di area sebelah sini. Sorry. Nah, area sebelah sini ya, kita klik AA ini cross section ya. Kita klik, kita kasih garis di sini. Nah, nanti keluar grafik ini, grafik horizontal displacement di posisi tertentu, di posisi tersebut. Nanti ini sama, kalau mau di copy, tinggal diedit, copy, nanti copy ke Word ya, tinggal Ctrl V. Oke ya. Nah, selanjutnya, ini sama ya tadi, cuma pasti beda hasilnya. Total displacement ini timbunan ya, sorry, kenapa ya? Timbunan jenuh total ya, kita lihat output. Total displacement. Nah, karena sudah ada tekanan air di sini, otomatis bidang longsornya dia pindah di sebelah hilirnya ya. Nah, ini bisa dilihat. Sama kalau mau di copy seperti tadi. Kalau mau di cross juga bisa ya, seperti tadi ya. Nah, ini untuk nilai-nilai yang bisa kita ambil dari nilai untuk penurunan horizontal dan penurunan vertikal. Ataupun di sini ada tegangan. Sorry, ada tegangan di sini. Ada total strain. Nah, nanti teman-teman kebutuhannya apa sih yang mau dicek? Ada shear strength, ada shear shading, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, baru kita melihat FK-nya ya. Nah, FK-nya itu, jadi kita tinggal klik FK pondasi ini, kita pilih multiplier. Nah, di sini kita bisa lihat nilai FK-nya di MSF Moment Safety Factor, yaitu di 1,3. Dengan kondisi pondasi jenuh sebagian, itu nilai FK-nya 1,3. Ini bisa dilihat juga ya di output ya. Total displacement, shading. Begini ya. Ini untuk yang FK pondasi jenuh sebagian. Nah, sekarang kita lihat FK timbunan jenuh total. Nah, dia 1,1 nilai FK-nya. Sama kita lihat potensi longsornya di mana. Nah, di area hilir ya. Seperti ini. Nah, lanjut. Nah, dari tadi kan FK-nya hanya kita bisa monitor di sini ya. Sedangkan kalau di laporan itu kita butuh secara grafik.
Nah, untuk grafik, kita klik output. Yang tadi kita pilih kurva ini, go to curve program. Kita klik kurvanya. Nah, kita buka filenya itu tadi apa ya? Layering B2. Kita klik open. Nah, kita mau melihat nilai FK. Nah, ini kita x-aksisnya pilih step. Untuk y-aksisnya multiplier. Di sini kita pilih sum MSF atau moment safety factor-nya. Baru kita apply. Nah, seperti ini untuk nilai FK-nya, grafik FK-nya. Nah, ini juga sama, bisa di copy ke Word, tinggal diedit, copy. Nanti edit copy, nanti tinggal masukkan kontrol paste di Microsoft Word ya. Nah, berarti tadi FK pada saat pondasi jenuh sebagian itu di 1,3. Nah, tadi untuk timbunan jenuh total itu di 1,1 sekian ya. Nah, nanti teman-teman bisa menghitung FK sesuai kondisi di skenario. Jadi dari untuk yang pondasi jenuh total bisa dihitung FK-nya. Timbunan jenuh sebagian bisa dihitung FK-nya. Tinggal dirubah nanti bikin skenario-nya, ininya dirubah menjadi sesuai yang mau ditinjau FK-nya yang mana. Gitu ya. Nah, nanti kalau untuk gempa, sebenarnya sama, masukkan nilai apa namanya gempanya. Cuma sebelum running, M-akselnya ini harus diklik, ditulis. Sebelum di running ini harus diketik angka 1 di sini. Nah, sebelum di running diketik angka 1, nanti bakal keluar safety factor akibat gempa. Tapi harus dibuat dulu di sini skenarionya. Timbunan terkena gempa berapa G gitu kan percepatannya. Dibuat skenarionya dulu, baru dirubah M-akselnya menjadi 1, baru nanti di running. Nah, terus nanti FK-nya juga sama, FK sendiri, FK terhadap kondisi gempa nanti berapa. Ini otomatis bakal ngitung nilai FK gempanya. Oke, teman-teman, gimana? Ada pertanyaan? Pak, mau bertanya lagi, Pak. Ya, boleh. Tadi kan ada grafik Betul. yang menggambarkan hubungan safety factor dan juga sumbu X-nya saya lihat step di situ, Pak. Ya, betul. Jadi maksudnya itu safety factor terhadap apa ya, Pak, maksudnya? Terhadap stage construction yang ada di sini. Jadi nanti ngitungnya gini ya, saya buka lagi ya. Nah, ini terhadap step kan, langkah yang ada di skenario. Jadi mengikuti stage yang ada di skenario. Nah, ininya kita pilih MSF. Nah, stage itu tadi kan udah dibuat skenario ya di awal ya. Jadi FK-nya itu mengikuti alur skenario, Mas, yang ada di state construction. Jadi emang harus seperti itu standarnya. Atau nanti teman-teman juga di sini bisa yang lain gitu ya. Sorry.
Jadi gitu Mas, kalau untuk yang tadi sesuai stage dan MSF, jadi dia untuk perhitungan safety factor dia harus sesuai stage construction-nya. Nah, itu untuk FS tadi harus sesuai stage ya. Teman-teman nanti di sini bisa yang lain juga untuk yang displacement. Nah, itu sama mau sesuai apa. Nah, tadi displacement ya. Sumbu X-nya mau apa mau diatur kan, berarti displacement titiknya A. Nah, ininya berarti UX. Nah, ininya Y aksisnya M stage. Sorry. Displacement. Nah, seperti ini nanti nilainya untuk UX-nya ya. Sorry. Sorry. Nah, ini untuk yang penurunan. Jadi harus sesuai step semua, Mas. Sesuai step construction. Oh iya Pak, kalau gitu. Tapi nilainya ratusan itu ya Pak. Maksudnya gimana ya Pak? Di stage construction apa stepnya itu? Itu kan ada yang 0, 50, 100, 110 itu ya Pak? Ya, itu kan X Itu ya. di Sumbu bagian X. mana sih Pak? Ini kan sumbu X ya. Iya Pak. Nah, ini ada nilai penurunannya ini puluh ribuan berarti. Ini berarti kita masukkan yang total displacement kalau di sini. Berarti ini udah penurunan paling maksimum. Nah, untuk mau ngecek penurunan bagian, tadi kita harus lakukan crossing itu, Mas, di potongan A sampai A aksen. Jadi kalau untuk grafik, ini kita outputnya itu untuk yang maksimum, jadi total displacement. Seperti itu. Tapi kalau untuk mau ngecek, nah tadi Masnya itu sebelah mana sih Pak, gitu kan. Nah itu kita harus nge-crossing bagian-bagian menggunakan cross section tadi. Gimana Mas? Iya Pak, cukup Pak. Oke ya. Nah tadi kalau mau tahu di mananya itu Mas harus nge-cross ini. Misal mau di sini berapa gitu. Ada pertanyaan lagi? Mbak-mbaknya ada pertanyaan? Kalau materialnya kayak angkur gitu Pak, gimana ya kalau kayak soil nailing gitu? Nah, itu bisa pakai tadi yang di input material itu pakai angkur Mbak di situ. Nanti Mbak harus Berarti nanti udah ada kayak ya nanti ada material angkurnya juga di situ. Nanti kita di CAD-nya juga harus ada koordinat angkur, nanti kita masukin line angkurnya di situ. Biasanya nanti inputnya kan kekuatannya dimasukin, terus biasanya ada apa di situ gaya tariknya nanti dimasukkan di
material angkur itu. Terus material angkurnya apa di situ, apakah beton atau apakah apa, nanti tergantung berat jenisnya kan, apakah pakai shell nailing tadi. Terus nanti bisa ada ininya juga apa, platnya biasanya kan kalau angkur ditutup sama plat ya. Nah itu nanti bisa dimasukkan juga. Iya, Pak. Yang penting data materialnya jangan sampai salah aja Mbak nanti Mbak. Ini kalau saya coba boleh nanya-nanya lagi ya. Ya boleh. Bisa di ini ya, dipahami ya buat teman-teman ya, ini tadi ngitung FK, analisa FK. Simple ya. Karena tadi memang geometrinya masih simple, tapi kalau sudah ketemu geometri biasanya di lapangan, itu lebih rumit lagi. Cuma basicnya memang harus tahu dulu. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya akhiri ya untuk training hari ini. Nanti kalau Berarti rekornya bisa dikirim di grup nggak, Pak? bisa nanti saya kirim ya di grup ya. Atau di email nanti saya kirim. Oke ya, Bapak-bapak, Mbak-mbak semuanya. Terima kasih banyak untuk hari ini sudah mengikuti training hari ini. Harapannya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait masalah praksis ataupun lapangan bisa langsung sharing aja di grup ya. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, coba saya minta total volume yang sampai jam jadi itu. Kamu cari tadi? Kalau ada, sehari dari saya itu. Soalnya buat besok poin kan nilai kontrak kita turunnya 200 miliar. Makanya itu saya pengen tahu nanti totalnya sampai berapa sih. Pasti ditanya. Coba cari dulu lah.